Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke baik, perkenalkan nama saya Ika Deksastika dengan NIM E1G1230444. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai dampak reklamasi terhadap lingkungan dan perikanan di Teluk Jakarta. Studi ini sangat penting untuk kita bahas, mengingat besarnya skala perubahan fisik yang terjadi di perairan ibu kota kita. Oke baik, langsung saja kita masuk di poin pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Pemerintah merancang proyek ini dengan dua tujuan utama. Yang pertama, sebagai pengendali banjir melalui pembangunan tanggul raksasa sepanjang 60 km. Dan kedua, untuk mengembangkan area bisnis. Namun, pembangunan 18 pulau buatan ini membawa konsekuensi besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak nyata terhadap kualitas air dan keberlangsungan sektor perikanan menggunakan data primer dan sekunder. Lanjut, kita masuk pada poin kedua, yaitu status lingkungan perairan saat ini. Sebelum melihat dampaknya, kita harus memahami kondisi awal Teluk Jakarta. Wilayah ini sebenarnya merupakan ekosistem yang kompleks, yang terdiri dari mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun. Sayangnya, data satelit per Juli 2017 menunjukkan bahwa hutan mangrove kita hanya tersisa sekitar 354 hektar. Kondisinya pun sudah rusak berat akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman. Kemudian poin yang ketiga, yaitu penurunan kualitas air. Jika kita bandingkan pada data tahun 2014 dan 2016, terlihat penurunan kualitas air yang signifikan. Salinitas air menurun dan tingkat kecerahan air berkurang dari 5,84 meter menjadi 4,42 meter. Yang paling mengkhawatirkan adalah indeks keanekaragaman fitoplankton yang turun drastis ke kategori miskin, yang menandakan perairan dalam kondisi tidak stabil atau tercemar. Setelah itu masuk ke poin keempat, yaitu analisis dampak langsung reklamasi. Lalu apa yang terjadi saat reklamasi berjalan? Yang pertama, kualitas air kita menurun drastis. Aktivitas mengerukan pasir membuat air menjadi sangat keruh, yang berakibat pada penurunan penetrasi cahaya matahari. Akibatnya, biota laut seperti fitoplankton sulit tumbuh. Lebih dari itu, fungsi Teluk Jakarta sebagai nursery ground atau tempat asuhan alami bagi benur udang dan larva ikan menjadi hilang. Jika dikonversi ke nilai ekonomi, potensi hilangnya manfaat mangrove ini mencapai 108 miliar rupiah setiap tahunnya. Selanjutnya,
pada poin kelima, yaitu antisipasi dan rekomendasi. Melihat kerugian tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, zonasi kawasan. Penataan ruang laut harus jelas dan adil bagi semua pihak. Yang kedua, rehabilitas, melindungi dan memulihkan mangrove di bagian timur Teluk Jakarta sebagai benteng konservasi. Yang ketiga, kompensasi, memberikan beasiswa pendidikan dan dukungan ekonomi bagi keluarga nelayan terdampak. Yang keempat, ekosistem buatan, mewajibkan membangun pantai buatan di setiap pulau sebagai ganti rugi ekologis. Kemudian poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, kesimpulan dari analisis ini adalah reklamasi memberikan tekanan tambahan pada lingkungan yang sebenarnya sudah tercemar. Terjadi penurunan nyata pada kualitas air dan hasil perikanan. Oleh karena itu, reklamasi hanya boleh dilanjutkan jika ada pengelolaan yang sangat ketat untuk menjaga sisa fungsi ekologis yang masih ada. Yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan kata penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.